Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayakumullah wa bayyakum wa saddadanillahu wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, ana bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memudahkan kita kembali untuk bermajlis, melanjutkan kajian kita praktek muslim sehari semalam. Kita masuk ke berikutnya adalah menyikapi al-khilaf ataupun pertikaian. Kita hidup di atas muka bumi Allah Azza wa Jal, itu pasti ada pertikaian. Pasti ada beda pandangan antara suami dengan istri, istri dengan suami, bapak dengan anak-anak, anak-anak dengan ibunya. Ini pasti ada pertikaian atau pasti ada perbedaan pandangan, pola pikir hatta. Itu yang satu lingkup, apalagi kalau di lingkup yang luar. Mungkin Pak jangan dibagi dulu Pak, jazakallah khair. Soalnya kita agak terganggu insyaallah. Tapi karena termasuk adab dalam bermajelis, kita usahakan jangan sampai ada makan di situ ataupun minum kecuali kita di luar. Memang ini sunnahnya. Ini sebagaimana yang udah di istilahnya menjadi adat tradisi para ulama salaf dari zaman ke zaman. Boleh minum, boleh makan, tapi usahakan jangan di tempat majelisnya. Na'am, wallahu alam bissawab. Baik. Kita lanjutkan lagi di sini. Jadi pertikaian itu pasti ada, nggak mungkin nggak gitu. Nah, gimana kita itu bisa menyelesaikan konflik atau pertikaian yang terjadi di antara kita? Nah, ini ada beberapa solusi yang disebutkan, yang mana ini adalah prakteknya Islam, umat Islam dalam menyikapi pertikaian. Yang pertama, al-ikhlas wa qasdil haq. Kita itu murni untuk Allah Azza wa Jal, menyikapinya murni untuk Allah Azza wa Jal, wa qasdil haq, dan mencari al-haq, kebenaran, wa tajarrudi minal hawa, dan kita jauhkan diri kita dari hawa nafsu indal khilaf, ketika bertikai. Ini penting banget, jangan ada hawa nafsu. Contoh ana mau menyampaikan, istri ingin nguasain harta suami atau ngelola harta suami, mungkin suami nggak memberikan hak itu. Sebaliknya suami menggunakan harta istri tanpa apa? Izin. Pertanyaannya sekarang, apakah Allah tidak membahas tentang keuangan dalam rumah tangga setiap muslim? Mustahil. Karena tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan umat Islam tanpa ada kejelasan. Bahkan Nabi SAW katakan, wa taraktukum ala mahajjatin bayda. Aku tinggalkan kalian di atas hujjah yang terang benderang, lailuha kanahariha, yang mana malamnya seperti apa? Siang. La yazighu anha illa halik. Tidak ada yang menyimpang dari kebenaran-kebenaran tadi kecuali dia akan binasa. Tapi masalah keuangan, semisal nih dalam rumah tangga, apa syariat Islam di situ? Yang perlu kita ketahui, harta suami, harta suami milik siapa? Suami. Kalau sekarang kita harta suami, harta istri, harta istri. Suaminya bingung. Ini terjadi. Ketika kita jelaskan harta suami milik suami, harta istri milik istri, banyak istri yang akhirnya ngikuti hawa nafsu, nggak setuju. Itu ajaran siapa? Ketika kita sampaikan itu ajaran Nabi kita Muhammad SAW, banyak mereka yang nggak setuju, ngikuti hawa apa? Nafsu. Kalau dalam Islam, yang namanya keuangan, tidak ada yang berani dari istri-istri Nabi kita Muhammad SAW menggunakan harta Nabi kita Muhammad SAW. Nggak akan mungkin. Karena yang namanya istri Nabi itu sudah dikasih nafkahnya oleh Nabi kita Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya. Ketika mereka minta tambahan, nggak ada yang berani maling, nggak ada yang berani nyuri diam-diam, nggak berani. Tapi mereka minta tambahan dari Nabi kita sallam. Maksudnya belum ridha dengan nafkah yang tidak banyak. Minta tambahan. Akhirnya Allah yang turunkan ayat. Allah katakan, in kana ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajik, katakanlah untuk istri-istri engkau, kalau kalian ingin kehidupan duniawi dan perhiasan duniawi, sini kalian semua aku akan berikan kepada kalian apa yang kalian mau. Tapi syaratnya kita apa? Pisah. Ini syariat Islam. Berarti istri tidak memiliki hak untuk ngelola harta siapa? Suami. Sekarang banyak enggak istri-istri yang ngadu akan sulitnya untuk mengetahui gaji suami? Banyak enggak? Banyak. Kenapa kami enggak boleh tahu gaji siapa? Suami. Kadang-kadang bukannya enggak boleh tahu. Istri itu terlalu main perasaan. Terlalu main apa? Perasaan wanita. Dan sebenarnya cukup masalah ekonomi yang bebannya itu laki-laki. Karena laki-laki ini diciptakan dengan tulang punggung yang kuat. Kalau wanita diciptakan dari tulang apa? Rusuk. Memang lemah wanita ini. Apalagi tulang rusuk yang apa? Bengkok. Makanya ada beberapa hal, kadang-kadang kita ini ketika bertikai itu nggak setuju gitu dengan apa kata Allah, apa kata Rasul, akhirnya ngikuti hawa apa? Nafsu. Nah mulai sekarang berarti pertikaian yang ada itu murnikan semua hanya untuk Allah Azza wa Jal. Apa kata Allah itu kita ikuti. Makanya lahirlah poin yang kedua, raddul umur al-mukhtalaf fiha ilal kitabi wa sunnah. Kembalikan perkara-perkara yang kita perselisihkan kepada dua hal. Yang pertama Alkitab, Al-Quran Al-Karim. Yang kedua apa? As-Sunnah. Ada nggak Al-Qurannya? Ada nggak firman Allah Azza wa Jalla dalam perkara kita? Atau ada nggak hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau ada, Masya Allah, berarti kita rendahkan dulu hawa nafsu kita. Kita tekan dulu hawa nafsu kita. Walaupun tidak enak. Walaupun tidak apa? Tidak enak. Banyak perkara-perkara yang ternyata kita ini membuang syariat Islam. Contoh harta waris. Banyak nggak orang yang saling bunuh? Abang adik, adik bunuh abang, abang bunuh adik. Sebabnya apa? Warisan. Banyak sekali. Dan bahkan Masya Allah terjadi namanya pembunuhan berencana. Dia bayar fulan wala alan. Tujuannya untuk mengambil harta apa? Waris. Ini semua hawa nafsu. Semua hawa nafsu. Mungkin bisa jadi dia ingin sama rata, atau dia ingin lebih, atau dia ingin itu yang ternyata jauh sekali dari apa kata Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujung-ujungnya banyak mereka mengatakan kita pakai hukum adat, kita pakai hukum uruf kita, masyarakat kita pakai. Sedangkan kalau kita pakai hukum adat tuh berbeda-beda. Kalau kita antara hukum orang adat Minang sama adat Jawa, beda nggak itu? Oh beda. Di Minang yang dapat warisan laki-laki atau perempuan? Perempuan. Dan bahkan yang melamar bukan laki-laki, yang melamar siapa? Perempuan di Minang. Nah kalau di Jawa, kalau kita perlu tahu di sini, ada tuh berbeda-beda. Kalau di Jawa kita alhamdulillah dapat laki-laki. Gimana nasibnya kalau suaminya orang Minang, istrinya orang Jawa? Pakai adat siapa yang kita pakai? Latar belakang ini kan pasti berbeda-beda. Tapi mau dia orang Minang, mau dia orang Jawa, semua akan terpulang kalau dia Muslim kepada qala Allah dan juga qala apa? Qala Rasul. Itu pasti aman. Nah, bertikai di situ yang paling baik. Pertikaian di situ yang apa? Solusi yang paling baik. Makanya setahu ana tidak ada satupun permasalahan dalam masalah apapun kalau dikembalikan kepada sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali pasti akan selamat. Pasti akan selamat. Antum bertikai dengan istri, tanyakan, dek, ada nggak kalau Allahnya? Ada nggak kalau Rasulnya? Kalau nggak ada sudah, cukupkan sampai situ. Antum tahu Masya Allah, yang ajibnya, ana lihat beberapa postingan gitu ya, mengajak beberapa wanita agar taat kepada siapa? Suaminya. Ana lihat ada beberapa komentar.
Suami macam mana dulu yang harus ditaati? Masya. Ada orang-orang kayak gitu masih. Padahal cuman diajak postingan itu anak cuman lihat gitu ya. Agar istri itu mentaati siapa? Suami. Masya Allah, udah disampaikan hadisnya. Udah disampaikan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar wanita-wanita mentaati apa? Suaminya. Ternyata komentarnya ini muncul dari wanita-wanita. Suami mana dulu yang harus kita apa? Taati. Muncul kayak gitu. Ada komentar yang lain, kalau suaminya patriarki gimana kita mau taatin? Ini muncul beberapa hal gitu ya. Padahal jelas kalau Allahnya jelas, ada ayatnya jelas, ada hadisnya jelas. Hadisnya pun hadis yang sahih. Tapi betapa banyak manusia-manusia yang mengikuti hawa apa? Nafsu. Makanya kita nggak akan pernah selesai kalau kita ngikuti hawa nafsu. Contoh yang paling terakhir beberapa waktu yang lalu, masalah kasus THR anak. Uang apa? THR. Banyak nggak duit THR yang hilang di tangan emaknya? Banyak. Kalau dalam Islam itu haknya siapa? Anak atau haknya ibu? Haknya anak. Haknya anak, Pak. Bukan haknya emaknya. Jadi kalau emaknya pakai untuk uang bensin, ditanyakan itu. Ditanyakan karena dia nggak ada hajat untuk pakai uang itu. Sedangkan suatu saat anak itu seneng nggak kapan dia jajan? Seneng banget. Tapi dipakai untuk uang bensin. Mungkin dia pasti akan berkecil hati, anak kita. Tapi kan nggak apa-apa, Ustaz. Ya anak-anak kita nggak butuh. Tunggu dulu. Ada hak anak, ada hak suami, ada hak istri. Dan ternyata hak anak ini pun kita nggak sembarangan ngambil, nggak bisa sembarangan ngambil, nggak bisa. Walaupun ada sebuah hadis, tapi kita Muhammad SAW mengatakan anta wa maluka li abik. Engkau dan harta engkau milik siapa? Bapak engkau. Tapi antum tahu hadis itu hadis yang dhaif. Pun kalau sahih maknanya ketika seorang bapak itu darurat membutuhkan harta anaknya silakan ambil. Itu kalau hadisnya apa? Sahih. Tapi sebagian para ulama katakan ini hadis-hadis yang apa? Dhaif. Pun kalau sahih silakan ambil. Cuman ketika darurat. Sekarang seorang bapak yang kasus sampai dibuat video parodi lucu-lucuan, nama itu investasi bodong. Anak investasi ke siapa? Emaknya. Hilang duit emaknya. Hilang aja udah dipakai. Sampai dibuat lucu-lucuan. Berarti ini kan udah menjadi tradisi yang di mana-mana gitu loh. Bahwa saya seorang emak itu ya tinggal pakai aja uang anaknya. Padahal ini nggak boleh sama sekali. Tapi sebagian kita nggak apa-apa, Ustaz, sedikit aja. Iya, sedikit kalau ini akan terus berlanjut. Kata kita itu sedikit demi sedikit lama-lama menjadi apa? Bukit. Ini suatu hal yang nggak baik untuk kita. Walaupun akhirnya ada pertikaian dan sebagainya, kembalikan kepada kalau Allah dan juga apa? Kalau Rasulullah wallahu alam bissawab. Kemudian yang ketiga, ihsanu dhanni bil mukhalif. Kalau kita bertikai dengan orang siapapun, mau bertikai dengan istri kita, mau bertikai dengan pasangan kita, atau bertikai dengan tetangga kita, yang pertama kita lakukan adalah ihsanu dhanni bil mukhalif. Kita harus husnudzan dengan orang yang bertikai dengan kita. Harus husnudzan. Jangan sampai enggak husnudzan atau prasangka yang buruk, naudzubillah. Wa adamu ittihami niyatihi. Dan jangan sampai kita menuding niatnya. Kemudian apa? Wa tajri fi syakhsiyatihi. Dan kita lukai, kita ciderai kepribadiannya. Kita hina-hina dia. Contoh, ringkas saja. Nggak usah jauh-jauh. Kemarin lagi lah nih, beberapa hal anak ditanya, Ustaz, gimana posisi Ustaz? Istri anak itu nggak mau pulang kampung ke tempat anak. Istri anak bilang, ya Mas, kampung Mas lagi, kampung Mas lagi. Kampung Mas lagi, kampung Mas lagi. Mas benci ya dengan keluarga saya. Syuh, sebuah ucapan ini tidak ada prasangka baiknya. Kenapa dia mengucapkan Mas benci ya dengan keluarga saya? Ini wallahi Pak, ditanyakan beberapa waktu yang lalu dengan kita. Akhirnya antara suami dengan istri apa? Bertikai.
Berarti Pak, ada masalah di kita terlalu cepat untuk menilai prasangka orang. Padahal itu masih dalam bentuk apa? Di dalam apa? Hati. Nggak pernah dia ucapkan. Mungkin bisa jadi. Ana nggak tahu. Sebenarnya kita itu jangan bawa apa juga ya. Makanya Masya Allah. Sebenarnya Ana wasiatkan. Kalau kita nikah itu jangan terlalu jauh antara kita dengan istri. Kalau bisa sekampung. Jangan satu orang Sulawesi, satu orang Sumatera. Pulang kampung ya bingung. Pulang kampungnya apa? Bingung. Enggak. Tapi kalau satu kampung, Masya Allah ya. Antum tahu nggak, Pak? Kenapa orang-orang kampung biasanya umurnya panjang? Anggaplah orang-orang gunung. Itu Allah alam ya. Setahu ana orang-orang pantai itu umur-umur mereka tuh panjang-panjang biasanya. Bisa sampai mbah-mbah tuh masih fisiknya kuat dan sebagainya. Mungkin karena memang pola hidup mereka sehat, bisa jadi. Yang kedua memang karena ada hadis Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Nabi kita SAW? Man ahabba an yubsata lahu fi rizkihi. Barang siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu. Maka hendaknya dia menyambung apa? Rahimnya. Orang gunung itu atau orang pelosok itu biasanya nikah tuh satu dulur. Yang penting bukan mahram. Dia nikah satu keturunan, satu kabilah istilahnya. Ini kan mau nggak mau pasti terbangun dengan apa? Silaturahimnya. Pulang kampung nggak akan mikir dia ke Sulawesi atau ke Sumatera. Karena di situ-situ aja dia. Ini yang akhirnya lebih membuat seseorang itu lebih panjang umurnya. Ini hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sirrun fi dzalik. Ini ada rahasia di situ sebenarnya. Nah, kita ini kadang-kadang sesuatu hal udah bingung duluan. Nah, tapi solusinya nggak dapat. Kalau seandainya seorang suami tahu dia kalau Allah kalau Rasul, seorang istri juga sama, dia nggak akan main istilahnya menilai niat seseorang kalau belum terucap sama sekali. Jadi jangan main rasa-rasa, jangan main tebak-tebak. Ini sering banget deh Pak ya. Seorang suami itu main rasa-rasa dengan istrinya, atau seorang istri main rasa-rasa dengan siapa? Suami. Padahal perasaan ini itu datang sering sekali dari syaitan. Sering sekali dari apa? Syaitan. Ini kayaknya istri anak ini benci banget sama anak. Rasa-rasa. Seorang istri juga sama. Ini kayaknya suami anak ini benci banget. Akhirnya pertikaian terus terjadi. Kenapa? Sukanya suudzon. Susah untuk suudzon. Ada sebuah hadis. Nabi kita Muhammad SAW ketika bermalam, ketika malam datang, Nabi SAW ngobrol dengan Sofia. Dengan siapa? Sofia. Dan Sofia ini istri Nabi kita Muhammad SAW. Tiba-tiba ada dua orang melewati Nabi SAW bersama istrinya. Langsung keduanya ini agak cepat, agak lari cepat gitu. Makanya apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Ala rislikuma innaha Sofia. Kalian jangan cepat-cepat, jangan buru-buru, santai kalian. Ini istri saya, santai aja, biasa saja. Apa kata keduanya? Subhanallah ya Rasulullah. Gimana mungkin kami mau suudzon engkau bersama wanita yang lain? Kami yakin itu istri engkau. Apa kata Nabi SAW? Nabi langsung jawab, la'alla syaitan yuki' fi qulubikum asyi'a. Bisa jadi nanti ketika kalian sampai rumah kalian, syaitan itu mencampakkan sesuatu hal di hati kalian, akhirnya kalian berprasangka buruk terhadap saya. Dikiranya ini saya bersama fulana, bersama allana, yang bukan istri saya. Ya awalnya mungkin yakin ini, tapi nanti pas sampai rumah, syaitan datang. Yang membuat seseorang itu prasangka buruk berarti siapa? Syaitan. Gampang banget akhirnya bertikai lagi. Sering banget dirasa-rasa. Ini nggak boleh. Makanya apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Inna syaitana yajri majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu berjalan di pembuluh apa? Darah. Makanya kenapa kita diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk berpuasa atau rajin berpuasa? Sebabnya kalau kita berpuasa itu membuat pembuluh darah kita itu atau darah kita itu agak sedikit melemah gitu. Dan darah kita tuh ya maksudnya darah yang bersih, bukan darah yang kotor. Makanya syaitan itu seneng banget dengan darah kotor. Makanya kalau dia mau dibekam, mau difasdu, itu orang yang kalau udah diganggu oleh syaitan, dia nggak akan suka. Bahkan dia nolak. Percaya sama anak, orang kalau udah diganggu oleh syaitan, dia takut dibekam.
atau takut difasdu. Karena dia syaitan tuh senang dengan darah apa? Kotor. Senang banget. Makanya orang yang bawaannya ngantuk itu coba cek. Darahnya apa? Kotor biasanya. Orang yang bawaannya tukang ngantuk. Afwan Pak kalau dia ngantuk ya. Kalau dia ngantuk. Tapi itu syaitan. Gangguan siapa? Syaitan. Dan berjalan samaan. Nah ini kata Nabi SAW, yang syaitan itu berjalan di pembuluh darah manusia. Awalnya nggak sultan, nggak kenapa-kenapa, tapi akhirnya muncul. Makanya Masya Allah, ada kejadian salah satu pengajar di tempat lembaga pendidikan kami, itu bawaannya itu sering suudzon terus gitu dengan beberapa pengajar yang lain. Akhirnya nasihatin, Ustaz, hati-hati dengan syaitan. Enggak Ustaz, ana yakin ini bukan syaitan gitu. Ana bilang, antum yakin dari mana ini bukan syaitan? Antum jangan yakin hati kita ini bukan apa-apa. Ana sampai katakan, antum tahu surga yang pertama diusir oleh Allah Azza wa Jalla dari surga, iblis dulu atau Adam dulu? Iblis atau Adam yang duluan diusir oleh Allah dari surga? Iblis atau Adam? Iblis. Karena iblis dan para malaikat diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada siapa? Adam. Semua sujud kecuali siapa? Iblis. Akhirnya iblis diperintahkan oleh Allah keluar, turun dari surganya Allah Azza wa Jalla. Turun. Tapi yang kedua, Adam dikeluarkan gara-gara makan apa? Satu buah yang Allah haramkan, yang dikenal dengan kita buah apa? Khuld. Itu nama dari iblis. Tapi iblis kan udah keluar nih, masuk lagi. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Fawaswasa lahuma syaitan. Yang menggoda Adam dan Hawa untuk makan buah khuld itu siapa? Syaitan, iblis. Loh, pertanyaannya sekarang, iblis udah Allah keluarkan atau belum? Sudah. Kok bisa masuk lagi? Ana mau nanya lagi. Surganya Allah dijaga gak oleh para malaikat? Dijaga ketat oleh para malaikat. Makanya ada namanya khazainul jannah, malaikat-malaikat penjaga apa? Surga. Dan ada juga malaikat-malaikat penjaga apa? Neraka. Ketat seketat-ketatnya, tapi masih bisa masuk di situ. Apalagi hati kita. Berapa malaikat yang jaga ini? Nggak ada jaminan. Bahkan jelas banget Nabi katakan, ma minkum illa waqad ukila alaihi qarinuh minal jin. Tidaklah kalian diciptakan oleh Allah kecuali Allah berikan untuk dia satu orang apa? Satu apa? Jin. Yang dia memerintahkan kepada keburukan. Jadi setiap kita tuh ada korin dari jinnya. Siapa yang jamin kita ini, hati kita nggak didatangi oleh siapa? Syaitan untuk berprasangka. Akhirnya pertikaian itu muncul. Baru ngeh gitu. Kita nggak bisa jamin ya ikhwah. Hati kita ini aman-aman, tenang-tenang dan sebagainya. Lah, bukti yang lain Masya Allah. Kata Nabi kita Muhammad SAW, Aisa iblis an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Iblis itu udah putus asa untuk memerintahkan orang-orang di Jazirah Arab untuk nyembah dia. Nggak bisa lagi karena tauhid udah mulai kencang, tauhid udah mulai kuat. Tapi apa? Walakin fit tahrishi bainahum. Tapi ada satu hal yang iblis masih bersemangat. Apa? At-tahrish bainahum, untuk membuat mereka bertikai. Cara awalnya dengan prasangka-prasangka yang apa? Yang buruk. Ini muncul akhirnya pertikaian-pertikaian yang dan seterusnya. Kenapa? Tidak ada ihsanudzan, tidak ada prasangka baik kepada kawan, kepada orang selain kita gitu. Contoh ya, nanti anak kalau gini apa kata tetangga? Padahal tetangga nggak ngomong apa-apa. Kita udah berprasangka buruk aja. Apa ya kata tetangga tentang anak? Untuk apa kita tanya hal seperti itu? Makanya ya ikhwah, kalau antum masih sikit-sikit bawa perasaan, istilah kita tuh baper. Sulit antum membina rumah tangga. Percaya sama ana. Antum kalau udah sikit-sikit bawa perasaan ya, perhatikanlah, sulit kita ini membina rumah tangga. Makanya ada sebuah ucapan disebutkan
laisa sayyidu qaumin ghabiyan walakinna sayyidahum mutaghabi. Pemimpin kaum itu bukan orang yang bodoh, tapi pemimpin kaum itu pura-pura bodoh. Maksudnya apa? Pura-pura nggak tahu. Semisal istri ngomong A tentang kita, tetangga ngomong B tentang kita, pura-pura nggak tahu. Pak, presiden kita kalau baper nggak jadi presiden. Antum kira Pak Presiden nggak tahu apa yang diomongkan rakyatnya? Mungkin tahu, tapi mutaghabi, pura-pura tidak apa? Tahu. Nggak semua ditanggepin, Mbak. Nggak semua ditanggepin. Kalau kita mau memimpin sebuah masyarakat, atau memimpin sebuah lembaga, atau memimpin rumah tangga, itu mau nggak mau ada sifat namanya mutaghabi, pura-pura tidak apa? Tahu. Kalau orang udah mulai pura-pura nggak tahu, dia akan mudah untuk husnudzon, untuk prasangka apa? Baik. Buktinya Nabi kita Muhammad SAW, kenapa bisa istri beliau sampai 11? Karena memang sifatnya mutaghabi, pura-pura tidak apa? Tahu, atau istilah mutaghafil atau mutajahil. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Jadi kalau kita bertikai, pertama kali yang kita bisa kerjakan adalah ihsanul dhanni bil mukhalif. Coba kita berprasangka baik dulu terhadap orang-orang yang berbeda pandangan dengan kita. Coba simak dulu dan sebagainya. Jadi nggak usah main nuding-nuding niat. Niat kamu ini kan, niat kamu itu. Nggak ada. Dia mengucapkan A, B, dan C. Ternyata kita sudah menghakimin dia. Ini nggak boleh sama sekali. Jadi masalah main niat ini jangan kita hakimi. Jangan kita hakimi selama belum terucap. Makanya Masya Allah, ada seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW itu betul-betul dimurkai oleh Nabi SAW karena main menghakimi niat seseorang. Disebutkan Usamah bin Zaid, dan antum tahu Usamah bin Zaid ini Masya Allah ibnu hibbi Rasulillah, kekasihnya Rasul, anak dari kekasihnya Rasul. Kenapa? Karena Usama ini anaknya Zaid ibn Haritha, dan Zaid ibn Haritha ini kecintaannya Rasul yang dulu diangkat sebagai apa? Anak oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dianggap anak, makanya dulu tuh namanya Zaid ibn Muhammad. Nah ini Usama kekasihnya Rasul, anak dari kekasihnya Rasul. Pernah betul-betul marah ini Nabi kepada siapa? Usama. Kenapa? Usama pernah kejadian menghakimi niat seseorang. Kasus apa itu? Ketika berperang, Usama bin Zaid ketika itu mau menebas kepala seseorang yang kafir di medan perang, di medan jihad. Tiba-tiba ini orang sudah tersungkur. Ketika dia tersungkur, dia nggak bisa lagi melawan. Tidak ada satu jalan bagi dia kalau mau selamat kecuali mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya apa yang dia katakan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apa kata Usama bin Zaid? Dia mengucapkan syahadat tujuannya karena takut dari apa? Tebasan pedang. Tetap ditebas oleh siapa? Usama bin Zaid. Tiba-tiba di malam harinya ini kejadian tadi membuat Usama bin Zaid berkecamuk jiwanya. Apakah dia telah membunuh seorang muslim atau membunuh seorang yang kafir? Ngelaporlah Usama bin Zaid kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Usamah bin Zaid ngadu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Beliau mengatakan, "Ataqtul rajulan qala la ilaha illallah?" Apakah engkau membunuh seorang yang mengucapkan la ilaha illallah? Ya Rasulullah, makhafat as-sayf. Dia mengucapkan itu karena takut dari apa? Pedang saya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau katakan, "Halla syaqaqta batna?" Kalau begitu, apakah engkau sudah membelah dadanya? Dan engkau tahu niat dia mengucapkan itu apa? Kalau engkau nggak pernah belah dada dia dan engkau nggak tahu isi hati dia, jangan menghakimi isi niatnya. Langsung Nabi ucapkan berkali-kali, "Halla syaqaqta batna." Engkau udah belah belum dadanya? Engkau udah belah dulu dadanya? Apa kata Usama bin Zaid? Dia mengatakan, "Fawaditu anni uslimu min yaumi idzin." Aku tuh ketika itu berharap seandainya aku baru masuk Islam di saat itu. Saking besarnya kesalahan Usama bin Zaid menghakimi isi niat seseorang. Nah, kalau kita nggak mau muncul pertikaian yang lebih besar, caranya gampang. Perbanyak husnudzon. Perbanyak apa? Husnudzon. Karena pertikaian-pertikaian itu muncul sebabnya karena suudzon.
Contoh, ada nggak beberapa wanita ngecek hobinya ngecek HP suami? Ada nggak? Pak, HP antum sering nggak dicek oleh istri? Harusnya nggak boleh itu. Itu harusnya nggak boleh sama sekali. Kenapa nggak boleh? Bisa jadi suami itu ada masalah, semisal ada urusan bisnis yang memang nggak boleh diketahui oleh siapapun, atau urusan masalah gaji dan sebagainya. Tapi muncul akhirnya istri-istri yang hobinya ngecek HP siapa? Suami. Makanya sebenarnya yang paling mudah, kata ustadz-ustadz kita itu, jangan ngambil tugasnya malaikat. Sebenarnya gampang nggak bagi Allah untuk memberitahukan kita tentang maksiat pasangan kita? Gampang nggak bagi Allah? Oh, gampang banget. Dengan caranya Allah Azza wa Jalla, kita diam pun Allah tuh mampu memberikan kita isyarat tentang masalah apa? Pasangan kita. Betapa banyak saat ini, Masya Allah ya, yang Allah berikan firasat-firasat kepada pasangannya ketika seseorang pasangan itu berkhianat kepada pasangannya. Gampang bagi Allah Azza wa Jalla untuk membuka itu. Tapi Allah maafkan, Allah maafkan, Allah maafkan, Allah maafkan. Tapi ketika sudah berkali-kali, maka Allah Azza wa Jalla dengan caranya Allah akan bongkar itu. Terus apa solusi bagi kita? Jangan ambil tugasnya malaikat. Kita yang kita ambil hukum Allah yang zahir, yang tampak bagi kita. Tapi kalau belum tampak atau Allah masih maafkan, kenapa kita berusaha untuk menghakimi? Allah saja masih maafkan, tapi kita sudah apa? Menghakimi, kita cari-cari dan sebagainya. Nah, ini penting banget di sini bagi kita untuk ihsanudzon, agar kita berprasangka baik kepada apa? Kepada orang-orang yang bersisi dengan kita, dan enggak main apa? Menghakimi niatnya. Na'am, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang keempat, tahasyal ikhtilaf qadral imkan, menghindari pertikaian semampu kita. Hindari. Makanya kalau bisa yang besar jadi apa? Kecil. Bukan yang kecil jadi apa? Besar. Ini terjadi ya ikhwah. Sebabnya apa? Sebabnya karena memang kita itu belum bisa menyikapi pertikaian-pertikaian yang ada. Dengan cara apa kita itu menghindari atau istilah menghindari pertikaian? Disebutkan wadzalika bihamli ma yasdur minal mukhalif au yansib ilaihi al mahmal hasan qadral imkan. Kita bawa sikap orang yang bertikai dengan kita atau ucapan-ucapannya kepada hal-hal yang baik. Kepada hal-hal yang apa? Yang baik. Contoh, semisal ada beberapa orang yang mengucapkan tentang kita hal-hal yang nggak baik, tapi kita bawa kepada hal yang baik. Segampang itu, semudah itu. Anak kita semisal mungkin sikapnya sikap yang baik, sikap yang kurang baik semisal, kita gampang mengatakan, oh iya, mungkin umurnya belum umur tamyiz, dia belum bisa apa? Membedakan mana yang baik, yang mana yang buruk. Selesai, kita nasihatin. Tapi nggak sakit hati kita kalau kita tahu, oh ya, anak kita belum. Sekarang astaghfirullahaladzim, emak nyubit anaknya masih 3 tahun sampai biru. Ngapain? Karena emaknya tuh nggak bisa bawa sikap anaknya kepada yang baik gitu loh. Coba kita bawa kepada yang baik. Maksudnya apa? Oh, anak kita belum tamyiz kok. Ngapain dicubit sampai biru? Pun kalau sudah tamyiz, kita bisa bawa lagi. Loh, anak kita belum balik kok. Masih apa? Masih tamyiz. Kan kita bisa bawa lagi. Karena memang Allah saja tidak menghakimi orang yang belum apa? Balik. Jadi sikap seperti itu tuh gampang banget sebenarnya. Cuman betapa banyak sekarang orang tua yang membawa sikap anaknya itu kepada sikap yang paling buruk. Sampai akhirnya muncul ucapan-ucapan yang nggak baik kepada anaknya. Kamu Nina terlalu bodoh, terlalu malas, terlalu apa. Ini kesalahan yang terjadi pada umumnya. Makanya apa kata Allah? Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Betapa banyak manusia-manusia yang mendoakan keburukan untuk orang lain, padahal dia bisa mendoakan kebaikan untuk dia. Ini kata Allah Azza wa Jalla. Wa kanal insanu ajula. Betapa banyak manusia-manusia itu apa? Yang tergesa-gesa. Kalaulah kita bawa sikap anak kita kepada hal yang baik, semisal, oh ya wajar lah,
toh juga tinggal kita mendoakan kebaikan. Kita katakan, nak, ini hukumnya nggak boleh, jangan lagi nak ya. Kita anggap ini perbuatan anak kita, ya sudah, belum tamyiz. Dia belum masa-masa bisa membedakan mana hak mana batal, apalagi anak 3 tahun. Pak, wallahi banyak orang tua nggak bertanggung jawab hal-hal seperti itu. Main asal mencubit aja. Kalau bapak kayaknya jarang menyubit. Mungkin pakai apa? Pakai gesper, pakai apa, sabuk atau apa, tali pinggang. Ya apa, Masya Allah, kita aja nggak pernah mukul hewan pakai tali pinggang. Antum pernah mukul hewan pakai tali pinggang? Setahu ana nggak pernah Pak kita mukul kucing, mukul domba pakai tali pinggang. Pun kalau antum mukul kucing pakai tali pinggang, insya Allah nggak kena. Ini anak antum nggak bisa lari, antum pukul pakai gesper. Antum jadikan lebih hina dibandingkan hewan. Itu terjadi, Pak. Kenapa? Karena kita nggak bisa membawa sikap-sikap seperti itu kepada yang benar. Coba kita bawa, akhirnya kita lebih berasa, maksudnya nggak sakit hati banget gitu loh. Nggak sakit apa? Nggak terlalu sakit hati. Namullahu alam bissawab. Kemudian yang berikut, yang kelima, tahasal iqdam ala takhti'atil akharin illa ba'da an-nadhar al-'amiq wa ta'ammul tawil. Kita menghindari untuk nyalahkan manusia kecuali betul-betul kita sudah teliti, sudah kita perhatikan. Jadi jangan terlalu mudah gitu, karena beberapa kondisi anak lah semisal itu berbuat salah sebabnya karena memang nggak tahu, sebatas itu, bukan karena dia sengaja, sebabnya karena memang dia tidak apa tahu. Jadi kalau sebelum menyalahkan, coba perhatikan dulu sebaik mungkin, coba ta'ammul dulu, perhatikan dulu. Ini yang anak katakan tadi, istri kenapa memang kepada kita, mungkin nggak tahu hadisnya, mungkin nggak tahu apa firman Allah Azza wa Jalla, segampang itu tinggal kita yang mengajarkan. Pak, nggak usah jauh-jauh. Antum kira Aisyah nggak tahu kalau Allah kalau Rasul? Oh, tahu banget. Masih lempar apa? Lempar piring sampai pecah di depan tamu Nabi kita Muhammad SAW. Tapi dengan gampangnya Nabi nggak nyalahkan Aisyah. Kenapa? Nabi ini panjang ta'amulnya, panjang mikirnya gitu. Nggak gampang. Apa kata Nabi SAW? Dibawalah perbuatannya Aisyah kepada yang baik. Apa kata Nabi SAW? Wajar, gharat ummukum, ibu kalian lagi apa? Cemburu. Selesai, wajar. Karena ketika itu yang ngasih makanan untuk Nabi di rumahnya Aisyah itu Ummu Salamah. Ummu Salamah, tamunya Aisyah, makanan dari Ummu Salamah, cemburulah Aisyah. Main tiar, pecah piring. Apakah Nabi salahkan Aisyah? Enggak, sama sekali enggak. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Nabi SAW, jangan kalian pulang, jangan sini dulu, jangan kalian pulang. Nabi nggak salahkan Aisyah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ta'ammulnya itu panjang. Nabi SAW memandang hal ini betul-betul mendalam. Kalau kita ada istilahnya sumbu pendek, gampang tersulut, terbakar. Sedangkan kalau di sini disebutkan at-ta'ammul tawil, mikir itu harus panjang dulu. Sebelum nyalahkan apa? Nyalahkan orang yang berselisih dengan kita. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Udah adzan belum? Soalnya dia udah. Oh iya, 1 menit lagi. Tab yang berikutnya adalah si'atus sadr fi istiqbali ma yasiluka min intiqad. Kita harus berlapang dada untuk menerima kritikan dari orang yang nasihatin kita. Au mulahadat minal ikhwan, atau ada beberapa masukan-masukan dari beberapa ikhwan, harus lapang dada. Hatta kalau ternyata masukan ini datang dari istri kita, harus lapang dada. Sering sekali nih suami ini nggak mendengarkan apa kata istri, sering. Nih pemimpin nggak usah kasih masukan. Nabi SAW Nabi pernah marah untuk sahabat-sahabatnya SAW. Ketika kapan? Ketika Nabi perintahkan agar para sahabat itu tahallul botak. Ini para sahabat tuh nanti. Akhirnya masuklah Nabi SAW kepada Ummu Salamah. Apa kata Ummu Salamah masukannya? Engkau yang mulai ya Rasulullah. Akhirnya Nabi SAW mulai pertama kali atas dasar masukannya siapa? Ummu Salamah. Dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang lain ngikut berbondong-bondong. Sampai akhirnya kada yaqtulu ba'duhum ba'dha. Hampir saja yang satu melukai yang lain gitu. Saking mereka itu berusaha saling apa? Cukur. Ngikutin Nabi kita Muhammad SAW.
Ini kan kritikan atau masukan. Ini masukan yang baik dari Ummu Salamah. Sekarang betapa banyak sekarang seorang suami itu enggan mendengarkan apa kata istri. Padahal terkadang itu kebaikan. Jadi gini, kalau ada masukan dari istri, kita dengar dulu. Nah, keputusannya nanti dari suami, baik suami menerima atau enggak, tapi minimal dengar dulu. Dengar dulu. Makanya disebutkan harus ada si'atus sadr. Lapang apa? Dada kita. Harus lapang dada kita. Nah, apalagi ada beberapa masukan misalnya dari ikhwan, itu jangan langsung ditolak dulu. Coba dengar dulu. Satu hal itu, oh iya ini kan baik gitu. Itu yang perlu kita ketahui. Na'am wallahu a'lam bissawab. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan nanti habis Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan kajian kita kembali. Kita yang ke-6 tadi terakhir, si'atus sadr. Kita lapangkan dada kita fi istiqbali ma yasiluka min intiqal. Ketika ada yang datang kepada kita berupa kritikan atau mulahadzat atau perhatian-perhatian dari beberapa ikhwan-ikhwan kita. Jadi jangan sampai kita itu tidak menerima. Lapangkan dada. Hatta itu datangnya dari anak kita masukannya, atau datang dari istri kita, atau datang dari tetangga kita, itu usahakan lapangkan dada gitu. Itu yang disyariatkan. Kemudian yang ketujuh adalah al-bu'du an masail khilaf. Kita jauhkan untuk berbicara masalah khilaf. Kalau bisa sudah. Karena setiap orang itu tidak akan berdosa ketika dia itu berbeda pandangan selama ada hujjah dari dalil Al-Quran ataupun sunnah. Karena sering banget gitu ya, dua-duanya memiliki hujjah, dan hujjah itu berlandaskan dari dalil, tapi sama-sama bertikai gitu. Ini maksud anak tuh ya percuma. Dosa ya iya, saling gontok-gontokan, saling bentak-bentakan. Ternyata yang dicari ya nggak ada sama sekali, kecuali apa, hawa nafsu. Ini banyak banget gitu. Pertikaian perselisihan pendapat para ulama itu banyak. Tapi kalau mereka dua-duanya ada dalil, kecuali satu nggak dalil, oke lah. Ini dua-duanya ada dalil. Semisal contoh, kemarin hari Aid, hari apa? Aid. Apakah kita ketika datang ke lapangan Aid kita sholat tahiyatul musalla, sholat tahiyat lapangan ataukah tidak? Ini khilaf para ulama. Kenapa fulan sholat di lapangan sebelum sholat Aid? Emang ada dalilnya? Rupanya dibawakan dalilnya. Semisal di Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau menyampaikan disyariatkan. Karena hukum lapangan Aid itu hukumnya masjid. Mana dalilnya? Nabi SAW perintahkan wanita-wanita yang haid an ya'tazilal musalla, untuk menjauhi apa? Lapangan Aid. Hadir, tapi nggak boleh dibatas apa? Lapangan Aid. Sebagaimana wanita juga tidak boleh berdiam diri dalam apa? Masjid. Kalau bisa di luarnya. Kan berarti kan memiliki hukum yang sama dengan masjid selama dibuat untuk sebagai sholat Aid. Tapi ini dua-duanya berlandaskan dengan hujjah. Ada sebagian ulama mengatakan enggak, karena enggak ada dalilnya, gitu. Tidak ada apa? Dalilnya. Tapi Syekh Ibnu Utsaimin ada dalilnya. Nah, ini beberapa kondisi terjadi apa? Pertikaian. Contoh, hari Aid bertepatan dengan sholat apa? Dengan hari apa? Jumat. Kemarin Lebaran kita hari apa? Sabtu ya di sini. Kalau di sini, ya kemarin Jumat. Kalau kami di mana? Di Saudi, kami di Saudi. Itu hari Jumat. Nah, akhirnya ini sering banget. Kalau ada yang nggak Jumatan, Muslim taat ke masjid nggak Jumatan. Padahal dia ngambil rukhsah dari Nabi kita Muhammad SAW berlandaskan hadis yang sahih.
Walaupun ada sebagian yang lain mengatakan enggak, tetap dia ke masjid. Kenapa? Karena sholat Jumat hukumnya apa? Wajib. Dan sholat itu hukumnya apa? Sunnah. Sedangkan kita ini nggak akan mungkin jatuhnya wajib gara-gara hal yang apa? Sunnah. Kan gitu. Padahal hadis yang secara khusus juga ada. Tapi antum mau ngambil yang wajib Jumatan yang fadhal, dan kalau antum menganggap itu sudah jatuh kewajibannya karena ada rukhsah juga, terserah, fadhal. Dan ini sesuatu hal yang dibolehkan dalam agama Islam. Nah, hal-hal yang seperti ini kalau bisa kita jauhkan. Permasalahan-permasalahan sampai gontok-gontokan, oh kalau ini udah gak benar lagi sudah. Maka kita apa? Al-bu'du an masail khilaf. Kita jauhkan diri kita dari permasalahan-permasalahan khilafiyah, apalagi kalau kita berbicara kepada orang yang nggak ngerti. Ini repot kita, repot banget gitu. Makanya kadang-kadang kita harus pahami kepada siapa kita berbicara. Sampai kalau ana pribadi, ana sholat kalau 2 rakaat, ana nggak akan iftirash di tahiyatnya, ana tawarruk. Dan ini mazhabnya Syafi'i gitu, mazhabnya Syafi'i. Beberapa ikhwan lihat anak kok ustadz ini tawarruk gitu, karena kebanyakan kalau di kita tawarruk atau iftirash gitu kan. Nah, kalau anak sholat sunnahnya 2 rakaat atau sholat wajib, baik sholat subuhnya semisal itu, ya anak akan tawarruk gitu. Karena ada sebuah hadis dari Aisyah, kan Rasulullah idza jalasa fil akhirah, Nabi SAW ketika duduk di rakaat yang terakhir, baik dia itu rakaat rubaiyah yang 4 rakaat ataupun dia itu cuma 2 rakaat, yang penting di akhir, kata Aisyah, beliau itu tawarruk gitu. Nabi SAW apa? Tawarruk. Nah, di situ anak pakai hadisnya gitu. Ada sebagian ikhwan, kenapa antum gini Ustaz? Anak sampaikan hadisnya. Ternyata jawabnya apa? Tapi kok Ustadz Fulan enggak tawarruk? Nah, ini kita harus pahami gitu, kepada siapa kita berbicara. Oh, berarti belum nyampe dia. Sebenarnya yang kita pakai itu ucapan Ustadz Fulan atau hadis Nabi. Hadis Nabi. Tapi dia terpaut. Makanya anak katakan berarti Ustadz Fulan juga ada dalil. Antum lapang dada, Pak, gitu. Akhirnya awalnya agak nggak nerima dia gitu, karena di tempat ana yang mungkin tawarruk ketika rakaat kedua itu cuma ana gitu, bukan ketika rakaat kedua, ketika sholatnya 2 rakaat itu ya cuma ana kayaknya gitu, yang selaku ustadz gitu ya, yang dari kalangan kita ini ya mungkin cuma ana, setahu ana gitu. Akhirnya sampaikan, gini aja deh Pak, antum kitab risalah, buka punya Ustaz Abdul Hakim Abdad, beliau situ jelaskan panjang lebar bahwasanya yang rajih adalah kita itu tawarruk ketika sholatnya berapa rakaat? 2. Ketika nak sebut Ustaz Abdul Hakim baru diem dia. Baru apa? Dia masa nunggu Ustaz Abdul Hakim Abdad dulu yang awalnya dia nggak terima. Nah, ini nih yang masalah-masalah seperti ini. Kita al-bu'du an masail khilaf. Kita jauhkan permasalahan-permasalahan apa? Khilaf. Akhirnya muncul fitnah, muncul banyak fitnah dan sebagainya. Dan itu nggak baik. Dan itu apa? Tidak baik. Kecuali kita berbicara kepada penuntut ilmu. Kalau penuntut ilmu nggak gampang. Kayak kita mahasiswa bersama mahasiswa yang lain, kita kan belajar namanya muqaranatul madzhab, perbandingan madhab. Semisal kitabnya kita pakai, semisal Bidayatul Mujtahid. Bidayatul Mujtahid ini awal jadi orang mujtahid gitu. Yang kita pelajari adalah madzhabul ulama dalam masalah fikih. Mazhab Hanafi apa, mazhab Maliki apa, mazhab Syafi'i apa, mazhab Hambali apa. Kita berbicara dengan orang-orang para penuntut ilmu itu lebih mudah gitu, lebih gampang, lebih rileks gitu dibandingkan orang-orang yang awam. Nah, kalau kita berbicara dengan orang awam, coba lihat, oh berarti kalau ternyata dia masih gontok-gontokan, stop. Ahsan, stop. Itu yang lebih baik. Nah, wallahu alam bissawab. Yang ke-8 yang terakhir adalah al-iltizamu bi adabil hiwar. Tetap kita itu memaksakan diri kita untuk adab-adab dalam komunikasi. Sebenarnya setajam apapun perbedaan pandangan yang ada dari kita, kalau iltizam bi adabil hiwar, kalau kita ini bagus dalam adab diskusi atau dialog, wal bu'du anil mira', dan kita menjauhkan dari debat kusir, wasyidda fil khusumah, dan bersikap keras ketika berbeda pandangan, insya Allah akan mudah. Makanya nggak semua orang tuh kita bantah. Kita lihat orang ini siapa gitu. Kita lihat ini orang ini siapa. Kalau ternyata kita rasa dia memang gampang banget untuk menilai niat kita, maksud-maksud kita, tujuan-tujuan hati-hati kita, semisal terlalu gampang main di situ, ya sudah, nggak usah diladenin.
Allah berfirman wa'arid 'anil jahilin. Kita menjauhi orang-orang yang bertindak jahil. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi ala kulli hal, kalau ternyata setajam apapun kita berbeda pandangan, tapi kalau ada adab dalam dialog itu zen banget gitu. Nggak usah jauh-jauh deh. Antum tahu dulu tahun 90-an gitu, tahun 2000-an itu terjadi pertikaian besar antara Syekh Al-Albani dengan Syekh bin Baz dalam kasus Al-Qabd, sedekap ketika i'tidal. Syekh bin Baz menganggap itu sunnah, Syekh Al-Albani menganggap itu apa? Bid'ah. Syekh bin Baz sama Syekh Al-Albani yang biasa-biasa aja, adem-adem aja. Yang ribut siapa? Murid-muridnya. Murid Syekh Al-Albani itu betul-betul getol membela gurunya. Murid-muridnya Syekh bin Baz juga sama gitu. Padahal ketika ketemu Syekh Al-Albani dengan Syekh bin Baz, Masya Allah, saling tunjuk siapa jadi imam. Jadi pernah kejadian Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Utsaimin kumpul dalam satu tempat, satu majelis. Masya Allah, ihtiram antara mereka itu nampak banget gitu. Syekh bin Baz nunjuk Syekh Al-Albani, Syekh Al-Albani nunjuk Syekh bin Baz untuk jadi imam dan sebagainya. Itu terjadi di zaman itu gitu, saling menghormati. Yang ternyata ribut siapa? Muridnya, yang tidak bisa menjaga adabul hiwar, adab ketika kita berdialog. Itu yang perlu kita ketahui, dan insya Allah kalau 8 poin ini kita jaga, pertikaian itu akan cepat selesai. Nah, sama kayak istri, ini sering anak sampaikan kepada ikhwah-ikhwah, Pak, antum nggak akan bisa menjaga wibawa dengan teriakan antum. Istri itu bukan tempat untuk kita teriak, anak bilang. Terus gimana? Sampaikan apa adanya, tegas tapi bukan keras. Wanita itu nggak bisa diteriakin, percaya sama anak pecah dia. Terus gimana? Iltizam bi adabil hiwar. Kita itu paksakan diri kita dengan adab berdialog. Pertanyaannya sekarang, pernah nggak kita jumpai Nabi ngangkat suara depan Aisyah? Enggak pernah. Enggak pernah. Kebalikannya, Aisyah yang kata apa? Suara. Tapi faktanya wibawanya Nabi SAW dengan tidak pernah teriak di hadapan istri-istri Nabi yang lain. Tapi tegas beliau ya, AABB gitu, nggak bisa digeser. Nah, insya Allah Subhanahu Wa Taala kita sampaikan deh, nggak bisa, nggak bisa. Istri yang ngangkat suara gini, nggak bisa. Allah berfirman, Nabi bersabda, tapi kan gini-gini bang, angkat suara, nggak bisa. Allah berfirman, Nabi bersabda, ana yakin itu pertikaian selesai. Kita nggak bisa digerakkan, tapi kita ini lembut gitu. Itu akan membuat akhirnya wibawa kita akan terus terjaga. Sama siapapun kita berdialog, sama siapapun kita berbicara, kalau ada adabul hiwar atau adab dalam berdialog, itu insya Allah Subhanahu Wa Taala pertikaian itu akan selesai. Wallahu alam bissawab. Taib, selesai. Kita masuk ke bab yang baru di sini tentang masalah al-mizah, bercanda. Taib, bagaimana praktik seorang muslim ketika bercanda? Ini penting juga nih, Masya Allah. Kita masuk ke bab yang baru. Yang pertama, alla yatadamman al-mizahu dzikrallah wala ayatihi wala sunnata rasulih wala sya'air Islam. Silahkan bercanda, tapi jangan sampai candaan kita itu menyebut Allah Azza wa Jalla. Jadi kita bawa-bawa Allah Azza wa Jalla dalam candaan kita. Dan nggak boleh kita bercanda membawa ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, nggak boleh. Dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW juga jangan dibawa-bawa untuk bercanda, nggak boleh. Hatta syiar-syiar Islam juga nggak boleh. Ana jumpai baru tadi di bandara, ketika ana sebelum dijemput ini, Masya Allah, ana adalah di Instagram candaan yang ana rasa nggak layak banget. Ini ana lihat postingan salah satu umat kayaknya. Jadi dia posting ini, yang akun itu memang akun wanita soalnya, bercadar gitu. Tulisannya gini, kalau ada yang membuat kita marah, cukup istighfar dan baca ayat kursi. Baca ayatnya, lempar kursinya. Gitu candaannya. Ini Pak, anak baru tadi lihat, ini nih bahaya banget candaan kayak gini. Mungkin dia nganggap biasa, oh ini jangan sampai kita nganggap nih hayyina wa huwa indallahi azim. Jangan kita nganggap hal-hal ini remeh. Di sisi Allah ini besar banget. Kenapa? Karena ada salah seorang di zaman Nabi kita Muhammad SAW kena hukum nifak, kemunafikan. Sebabnya candaan-candaan kayak gitu.
Kenapa Masya Allah? Karena mereka-mereka ini mencela, bukan mencela ayat Al-Quran Al-Karim, mereka mencela apa? Qurra'un Nabi, orang yang ahli qiraat di zaman Nabi SAW. Ahli qiraatnya orang yang dicela, bukan ayatnya. Akhirnya apa kata Allah Azza wa Jalla, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kalau kita tanyakan, kenapa engkau berbuat hal demikian dan demikian? Apa kata mereka? Kami kan cuman canda doang. Apa kata Allah? Kul, katakan wahai Muhammad, abillah, apakah dengan Allah Azza wa Jal, wa ayati dan ayat-ayatnya, wa rasuli dan rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian buat candaan, qad kafartum ba'da imanikum, la ta'tadiru, jangan kalian minta maaf, qad kafartum ba'da imanikum, karena kalian telah kufur terhadap setelah kalian beriman. Langsung dihukumi oleh Allah dengan kekufuran setelah keimanan, keluar dari keimanan. Sebabnya candaan-candaan yang di situ ngandung istihza. Tadi baca ayatnya lempar apa? Kursinya. Jelas banget itu ayat kursi gitu ya. Dibuat hal-hal seperti itu. Ini bermasalah banget gitu. Candaan-candaan yang gini-gini nih yang bermasalah. Iya, dia mengatakan ini kan cuma untuk majelis lucu-lucuan, untuk majelis kita itu senda gurau, majelis kita tuh untuk merehatkan diri kita dan sebagainya. Tapi yang dipakai syiar-syiar Islam. Maka ini apa? Dilarang keras. Itu perlu kita ketahui. Kemudian yang kedua, an yakunal mizahu sidqan la kadhiba fi. Kalau kita mau canda, silakan canda, tapi candaan kita ini candaan yang terjadi, jujur, yang tidak mengandung kedustaan. Yang nggak nanggung apa? Yang tidak mengandung kedustaan. Kenapa sekarang kalau kita mau lihat betapa banyak mereka-mereka yang melucu tapi dengan cara kedustaan-kedustaan. Sekarang astagfirullahaladzim ya, dibuka bahkan majelis-majelis lucu agar mereka itu tertawa. Isinya kedustaan semua. Dia buat-buat cerita itu. Kalau istilah kita yang lagi rame-rame dari dulu sampai sekarang tuh stand up semisal. Itu mereka buat acara-acara seperti itu, na'udzubillah. Dan nggak sedikit dari mereka yang menghinakan agama Islam. Yang mereka tuh candain itu syariat Islam. Pak, antum tahu beberapa anak lewat beberapa bulan yang lalu ada orang ini juga orang stand up juga dipanggil kepala suku sebabnya ngina adat istiadat sebuah suku. Itu nggak baik. Adat saja dijadikan candaan nggak baik, apalagi apa? Agama. Marah siapa, suku mana yang menerima kan gitu. Kalau suku kita dijadikan bahan candaan seperti itu, kita pasti marah. Lah ini agama. Siapa yang nggak marah untuk dijadikan sebagai candaan? Nah ini sampai apa lagi kedustaan, berdusta dia. Maka orang-orang seperti ini diancam oleh Nabi kita Muhammad SAW. Wailul lilladzi yuhadditsun nas fayakdzib liyudhika bihal qaum. Celakalah untuk mereka-mereka yang berbicara di hadapan manusia. Dia buat cerita-cerita, dia berbicara di hadapan manusia dengan cara apa? Fayakdzib, buat cerita dusta, liyudhika bihil qaum, agar membuat orang-orang mendengar dia tertawa. Kaum itu bisa tertawa. Wailul lahu, binasa dia. 3 kali kata Nabi. Wailun, celaka, wailun lahu, celaka. Berarti orang kayak gini ini terancam. Makanya kita tuh majelis tuh jangan, bukan majelis gelak tawa kita nih. Tawa aja. Kadang-kadang ada ustaz lucu-lucu itu cerita tentang malaikat surga, dialog malaikat surga ada. Nah, dengar juga itu ustaz. Banyak lucu juga tentang dialog masalah malaikat penjaga surga tuh malaikat penjaga neraka lah kuliah. Anda dengar tuh, astagfirullahaladzim. Nggak ada, mana ada. Nggak pernah disebutkan oleh Nabi SAW dialog itu. Al-Quran juga enggak. Dia memang buat sendiri. Ini apa? Wailul lahu. Celaka dia. Makanya memang majelis kita adalah majelis yang hanya murni menyampaikan, mengingatkan umat Islam tentang Allah Azza wa Jalla. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Tugas kita hanya mengingatkan. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, Allah yatadamman al-mizahu adan bi ahadi minan nas. Jangan sampai candaan kita mengandung gangguan orang, apalagi menyakiti perasaan orang. Itu nggak boleh.
Candaan yang disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW, beliau katakan la ya'khudanna ahadukum mata'a sahibihi la'iban wala jadan. Jangan sampai salah seorang kalian mengambil barang kawannya, kawan sahibnya, baik dia ini dalam kondisi canda atau serius. Wa in akhadha 'asa sahibihi falyaruddaha alaih. Tapi kalau ternyata kalian udah canda ini, ngambil tongkat kawannya, balikkan sekarang. Balikkan. Anda punya kawan dulu, minusnya tuh tinggi banget matanya. Dia termasuk Allah takdirkan memiliki kondisi berupa cacat gitu ya, mata tuh terlalu, dia bisa lihat, cuman terlalu tinggi minusnya. Tinggi banget gitu. Dulu kacamatanya udah tebal masih santri kan. Di waktu istirahat setengah 10 pagi tidur istirahat sembari nunggu pelajaran yang ketiga gitu. Jam 10 masuk, tidurlah dia duduk di mejanya. Disembunyikan apa kacamatanya sama kawannya. Disembunyikan sama kawannya. Ustadz yang mengajar kami setelahnya yang ketiga itu Ustadz mengajar akidah, mudir kami insyaallah Ustadz Faiz Ahmad Faiz Sasifuddin radhiyallahu, beliau masuk gitu. Dan Ustadz Faiz ini insyaallah beliau ini betul-betul apa ya, betul-betul memperhatikan bacaan qiraatnya santrinya. Jadi diperintahkan baca itu betul-betul harokatnya nggak boleh salah. Kita gundul gitu kan, karena pondok mana ada kitab-kitab berharokat, semua kitab apa gundul kecuali Al-Quran Al-Karim itu yang berharokat, yang lainnya kita gundul semua. Jadi akhirnya pas disuruh baca, masya Allah, dapat giliran nih kawan Anda bingung, dia mau nangis, disembunyiin sama kawannya, nggak dibalik-balikin. Pas dia disuruh baca, barulah dikasih. Ini huwa alim sallallahu alaihi wasallam. Apa kabarnya dia sebelumnya nggak bisa baca, hilanglah ilmu, hilang ilmunya. Kan cuman canda, nggak boleh, nggak boleh. Itu nyakitin orang, nyakitin orang. Sama juga Anda punya kawan sahib, mata telinganya juga nggak bisa dengar kecuali pakai ada alat apa itu ya. Iya, alat pendengar tuh ada. Zaman itu udah ada, zaman dulu. Sekarang jarang ada yang pakai itu. Tapi zaman dulu tuh udah ada gitu. Itu dia beli mahal gitu ya, beli mahal karena ustadz yang nyampein di depan papan tulis. Dia yang di soft kedua pun udah nggak dengar lagi gitu, udah sulit. Disembunyikan. Sampai nangis, hilanglah ilmu dia. Ketinggalan, nggak dapet ilmu. Mungkin alasan kita canda yang gini nih yang bermasalah. Canda gini yang bermasalah. Termasuk kalau kadang-kadang kita ini nganggap sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Walaupun hatta canda wala apa itu nggak boleh. Makanya kita ke istri, kita ke anak itu jangan sampai kita itu istilahnya hal-hal yang nggak baik itu tidak boleh. Nggak boleh sama sekali. Nah, wallahu alam, besok balik sampai nyakitin itu tidak boleh. Tapi yang keempat, alla yakunal mizahu ma'aman huwa akbar minka. Jangan sampai candaan kita itu bersama orang lebih tua dibandingkan kita. Yang nggak masuk, jangan candain orang yang sudah tua. Apalagi yang jauh banget, udah mbah-mbah gitu kan, kita candain, itu nggak boleh. Ini suatu hal yang hatta dia canda nggak boleh sama sekali. Au ma'aman la yahtamilul mizah, atau kita candain orang-orang yang nggak bisa diajak canda. Ada Pak, kebiasaan orang tuh hobi canda, dan ada kebiasaan orang tuh nggak bisa bercanda. Jangan kita paksakan orang yang nggak bisa bercanda, kita candain. Gini aja sakit hati semisal. Kebiasaan dia kalau dia nggak bisa canda, jangan dicandain. Nggak usah jauh-jauh. Orang barat itu rata-rata serius dia. Kalau orang kita, laki-laki semisal, keluarlah kita dari rumah, insya Allah ada kenalan baru gitu. Saking orang Indonesia ini hobi untuk gelak tawa. Orang barat belum tentu Pak. Karena sebulan di Eropa itu nggak kayak kebiasaan orang kita. Mereka tuh lewat-lewat gitu aja. Sesama tetangga pun mereka itu ada privasi masing-masing yang nggak terbuka gitu. Kalau di kita, masya Allah, satu RT pun bisa ngopi bareng satu gubuk. Kalau di kita, saking memang hobi untuk canda gitu kan, untuk kumpul. Nah kalau bersama orang yang memang nggak bisa dicandain, jangan dicandain. Apalagi candaan orang semisal orang Timur, beda dengan candaan orang Jawa. Orang Jawa ini biasanya itu lebih rentan hatinya, setahu anak gitu. Nah orang Sumatera ini bawaannya dulu sering canda aja.
Ketika orang Jawa sakit hati, sikit-sikit hati-hati. Anak orang Sumatera, Anda bilang nggak bisa kita seperti itu. Kenapa? Karena kita nggak bisa maksa. Kita tidak bisa apa? Tidak bisa memaksa. Itu yang harus perlu kita ketahui. Jadi ala kulli sini ya ikhwah, kita lihat bersama siapa kita tuh bercanda. Kalau dia nggak bisa, maka jangan dipaksa. Wala ma'amra'atin min ghairi maharimi, dan jangan sering bercanda dengan wanita yang bukan mahram kita. Sekarang astaghfirullahaladzim, sesama kawan kantor sang pakai motion ketawa, canda Ustaz. Tapi wanita itu mahram kita atau bukan? Gitu. Allah katakan fala takhda'na bil qaul fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Wahai para wanita, jangan dayu-dayukan suara. Nanti orang yang di hatinya ada penyakit akan nafsu di sana. Ini siapa yang mengatakan? Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dianggap biasa. Perzinaan muncul, perselingkuhan muncul, satu kantor, sebabnya awal dari apa? Canda. Makanya kata Allah Azza wa Jal, kalau kita berbicara dengan wanita, wanita berbicara dengan laki-laki, tegaskan aja. Oh enggak bisa. Jangan dicanda. Oh, enggak bisa. Pakai motion ketawa pula tuh lagi. Itu nggak boleh. Ini kalau dalam canda ini disebutkan jangan sampai seperti itu. Taib, yang terakhir kelima sebelum kita tutup majelis kita, alla tukthira minal mizahi bihaitsu yaghlib alik. Jangan engkau memperbanyak bercanda, akhirnya candaan itu yang menguasai engkau. Wa yusbih sifatan mumayyizatan lak. Akhirnya canda itu menjadi sifat istimewa bagi engkau. Insyaallah. Akhirnya orang pelawak gitu. Orang pelawak. Fataskutu haibatuk. Akhirnya kalau orang pelawak-pelawak itu hobi bercanda, bahkan candaan itu udah nguasain dia, haibah wibawa dia itu pasti jatuh di mata manusia. Makanya biasanya pelawak-pelawak itu ujung-ujungnya banyak yang cerai di depan istrinya. Percaya sama Anda. Kenapa? Istrinya nggak nganggap lagi dia punya wibawa. Coba antum cek, Pak. Coba antum cek. Betapa banyak para pelawak ini nggak lagi dianggap memiliki wibawa di hadapan mata masyarakat. Kenapa? Ya udah dicandain terus kayak gitu. Ini nggak boleh. Wa yatatawal 'alaikal hazilun. Akhirnya orang-orang tuh gampang banget candain engkau. Sekarang coba lihat, Pak, biasanya ikhwah-ikhwah yang gampang disudut-sudutin itu ikhwan-ikhwan yang hobi canda. Suatu saat dia bakal disudut-sudutin sama yang lain. Coba ustadznya, nggak ada yang berani candain ustadznya, karena ustadznya juga nggak hobi bercanda. Dia bagus-bagusnya lurus-lurus saja. Nah, sama istri juga, jangan kebanyakan canda yang berlebihan. Akhirnya kita nggak ada wibawa. Ini anak sering sampaikan contoh, suami istri mau bercanda, tapi kelewatan. Contohnya apa? Saling kentut. Suami ngentutin siapa? Istri. Istri ngentutin siapa? Suami. Pak, antum sekali kentutin istri, insya Allah wibawa kita jatuh. Istri yang butuh diayomin kok dikentutin. Makanya masya Allah ada sebuah hadis yang sahih. Sahabat Nabi kita SAW mengatakan anna Rasulullah SAW wa'adhahum fi dhahkihim min ad-dartah. Nabi SAW pernah mengingatkan para sahabatnya, kenapa tertawa ketika ada yang kentut? Nggak boleh. Jangan jadi bahan candaan. Apa kata Nabi SAW? Lima yudhaku ahadukum bima yaf'al. Kenapa kalian tertawa kondisi kawan kalian nggak sengaja kentut? Nggak boleh. Ini sekarang orang nih, biar orang tertawa, saling apa? Kentut. Antum tahu ada sebuah ayat Allah Azza wa Jalla katakan dalam Al-Quran Al-Karim, wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Kalian berbuat dalam majelis kalian kemungkaran. Ayat ini ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Imam At-Tabari, dan para ulama tafsir yang lainnya dengan apa? Kebiasaan kaum Nabi Lut yang hobinya liwat dengan cara kebiasaan saling kentut. Saling kentut nih at-tadarut. Kanu yatadaratun wa yadritu ba'dhum ba'dha. Mereka ini saling kentut. Itu kebiasaan orang-orang yang hobinya homoseksual. Kebiasaan orang kaum Nabi Lut yang hobinya tuh liwat. Itu kita pakai dalam rumah tangga kita.
sama anak kita kentutin, anak kita nanti ngungutin abahnya, kita aja kalau dikentut oleh abah kita aja kita marah. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, kalau ada yang kentut dari kita, lagi sholat nih kita, maka apa kata Nabi SAW? Orang yang kentut ke belakang langsung dia batal, dan orang yang menciumnya wal ya'khudh bi anfihi, dia tutup apa? Hidungnya. Udah, jangan ada yang ketawa. Jangan ada yang apa? Ketawa. Karena itu bukan sebagai bahan candaan. Bukan sebagai bahan apa? Candaan. Jadi kalau kita udah mau kentut, kita izin, afwan, anak izin sebentar, keluar. Antum kentut, terus masuk lagi. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi jangan sampai kita itu bercanda, akhirnya canda ini itu menguasain kita. Maka apalagi sampai dibilang pelawak. Kalau udah jadi pelawak, perhatikan apa? Biasanya nggak lagi ada yang menghormatin kita. Kita gampang untuk dihina. Coba antum lihat pelawak-pelawak. Coba antum lihat pelawak-pelawak yang ujung-ujungnya cerai gitu, atau ribut rumah tangga. Biasanya ada aja. Kenapa? Sebabnya haibahnya udah jatuh di mata rumah tangga dia. Baik anak-anak dia nggak menghormatin dia lagi, atau istri dia nggak menghormatin dia lagi. Sebabnya apa? Candaan seperti itu. Makanya kata Nabi SAW, la tuksiru minad dhahik, jangan kebanyakan tertawa, fa innaha tumitul qulub, karena kebanyakan tertawa itu mematikan apa? Hati kita. Nah, Allah adam besok. Insyaallah kita akan besok pertemuan berikutnya kita akan bahas muamalah kita bersama manusia secara umum. Pada pertemuan berikutnya ini waktu kita udah habis, udah jam 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Azza wa Jalla, dan yang salah datangnya dari anak pribadi syaitan, dan ana berlindung dari kesalahan tersebut. Wa sallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.